Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di soal-soal TOEFL. Khususnya kali ini kita akan lanjut untuk bagian structure. Kita akan membahas skill ke-9 sampai dengan skill ke-12 untuk pembahasan soal. Ini ada bagian pertama. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini soal nomor 1 kita menemukan ada kalimat dolphins form extremely complicated alliances and continually change. Oke. Di sini sebenarnya kita bisa melihat dari dua hal. Pertama, kita bisa memulai dengan mengidentifikasi susunan subjek predikat. Kemudian mencari apakah di sana memiliki dua subjek atau dua verb. Yang kedua, kita bisa melihat di sini karena yang kosong setelahnya n, maka sebenarnya kita perlu memastikan bahwa yang muncul setelahnya n ini susunannya harus paralel. Baik, kita mulai dengan yang pertama dulu. Kita akan melihat di mana sih subjek predikatnya. Kata dolphins di sini merupakan sebuah kata benda. Kok bisa? Karena dia ada imbuhan S, di mana S itu bila masuk ke sebuah kata, pilihannya hanya dua. Kalau enggak kata kerja, pasti kata benda. Kalau di awal, dalam sebuah kalimat, maka kemungkinan besar dia adalah sebuah kata benda yang menunjukkan bentuk jamak dari dolphin ini. Sehingga dia menjadi sebuah subjek. Yang kedua, di sini kita memiliki kata form. Form yang muncul setelahnya subjek, maka dia bisa menjadi sebuah predikat atau verb. Oke. Baik, kita lihat lagi. Karena dia yang kosong, maka ada kata continually change. Kata change di sini bisa jadi sebuah kata benda, bisa jadi sebuah kata kerja, karena dia bisa berupa kedua tempat tersebut. Nah, di sini kita perlu kemudian di sini kan ada continually, di mana dia menjadi sebuah adverb. Adverb itu tidak menerangkan kata benda, tapi menerangkan kata kerja. Jika tidak, maka adjektif. Atau adalah adverb yang lain. Sehingga di sini change di sini merupakan sebuah kata kerja. Oke. Nah, selain itu, kita juga melihat di sini untuk memastikan apa sih yang perlu kita isi setelah kata n, kita ada alliances di sini yang dia sama bentuknya dengan dolphin, sehingga dia menjadi nouns. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu kita isi di sini ketika kita tahu bahwa ada dua verb atau dua subjek, di sini dua verb ya, form dan change, maka harus kalimat tersebut memiliki kata penghubung, konektor ya. Oleh karena itu, susunan yang diharapkan di sini muncul adalah sebenarnya susunan nomina dan konektor. Nomina dari mana? Dari alliances. Oleh karena itu, nanti yang kita pilih dari A, B, C, D ini adalah pilihan yang memiliki unsur ini. Oke, kita lihat dulu yang kira-kira paling tidak tepat. Mana yang pertama yang paling nggak tepat? Yang paling nggak tepat pertama adalah yang D, ya, karena dia kebalik ya. Oke. Yang kedua adalah pilihan yang B. Ini hampir sama dengan yang D. Yang mungkin benar karena ini jamak adalah mungkin pilihan A dan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya pada skill 9 sampai dengan 12 ini fokus pada klausa atau konektor. Nah, di soal nomor 2, kita memiliki scientists are now beginning to conduct experiment on blah 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 trigger different sorts of health risk. Nah, ada kata trigger, ada kata scientists are now being. Saya kira ini sudah bisa dipahami ya, bahwa scientist di sana berada di awal merupakan sebuah subjek. Kemudian ada kata are now beginning to conduct experiment merupakan sebuah kata kerja. Yang perlu kita isi di sini sebenarnya adalah yang kosong setelahnya kata on. Oke.
Lalu kita melihat di sini ada kata apa? Ada kata trigger. Trigger apa yang dia trigger? Different sort of head race. Sehingga yang kita butuhkan sebenarnya adalah susunan konektor subjek predikat. Di mana trigger ini bisa menjadi sebuah predikat. Oke? Oleh karena itu, yang paling tidak kita butuhkan adalah harus memiliki susunan konektor plus subjek. Oke. Nah, mana yang pilihan itu? Kita lihat dulu pilihan A, B, C, D. Maka nanti yang perlu kita pilih adalah pilihan yang paling tidak memiliki konektor, subjek, dan predikat. Oke, konektor, subjek, dan predikat. Nah, ini bisa saja jadi predikat. Baik, pilihan di sini yang paling kurang tepat adalah pilihan yang A. Kenapa? Karena dia nggak punya konektor. Oke. Yang pilihan kedua yang kurang tepat adalah pilihan yang B. Karena dia konektornya pakai that. Oke, padahal dia pakai on di sini. Jadi on itu biasanya masuk pada WH question connector. Kemudian antara C dan D kan. Nah, yang C untuk nomor 3, the Apollo 11 astronauts of the Earth inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Oke. Ini menarik ya, agak panjang dan biasanya agak mengecohkan. Di sini kita punya kalimat yang panjang di mana di sini kita punya were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Sehingga kita perlu perhatikan yang sebelum ini pasti berupa hanya sebuah subjek saja karena kita punya verb di sini were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Baik, seperti biasa kita perlu identify dulu subjek verbnya ya. Untuk melihat yang kira-kira yang kosong ini perlu diisi dengan apa. Pertama, kita punya Apollo 11 astronaut. Oke. Maka dia sebagai sebuah subjek. Subjek dari mana? Dari ini tentunya, dari were Neil Armstrong. Siapa sih yang dimaksud dengan were ini kembali kemana? Subjeknya ini. Karena dia menjadi jamak. Oke? Maka dia pakai were. Baik. Selain itu, kita juga memiliki kata witnessed. Oke? Jika ini yang merupakan sebuah verb, witness juga verb. Kok bisa verb? Jelas ada indikator keterangan waktu di past. Witnessed on. Oke. Oleh karena itu, ini mulai kelihatan pasti kita butuh konektor. Ya, di sini pasti butuh konektor. Sehingga nanti kita pilih yang punya konektor. Apa yang dibutuhkan sebenarnya? Oke. Jadi witness ini jadi verb. Yang kita butuhkan mengisi yang kosong itu sebenarnya adalah yang butuh konektor. Yang ada konektornya. Sehingga pilihan A ini itu menjadi kurang tepat karena hanya konektor saja. Whom, the Apollo astronaut whom of. Nah, lihat, kalau ada preposisi, ini ada on, ada preposisi. Preposisi itu mesti butuh konektor untuk menghubungkannya. Yang biasanya dia menggunakan konektornya adalah WH question. Oke. Ini ada juga Earth inhabitant ya. Jadi yang melihat itu, witness adalah Earth inhabitant. Pada siapa? Ini yang menarik. Baik, yang kedua, yang kurang tepat tentu ya. Ini yang paling kurang tepat adalah pilihan yang C karena nggak punya konektor. Oke. Nah, yang mungkin tepat adalah untuk nomor 4, ini hampir sama dengan sebelumnya. Saya kira rada mudah ini ya. Baik, kita hanya perlu melihat subjek predikat karena ini sebelum koma. Yang ditanya adalah setelah koma. Jadi kita punya kata Alfred Binet sebagai subjek. Kemudian kita punya kata developed sebagai verb. Kok bisa? Karena ini 19th century. Udah lampau, udah pasti lampau ya. Baik, setelah itu kita punya kata served as. Oke, lagi-lagi punya developed, punya served as.
maka dia jadi 2 verb. Sehingga yang kita butuhkan sebenarnya untuk mengisi yang kosong ini adalah posisi yang memiliki susunan konektor yang juga nanti bisa berfungsi sebagai sebuah subjek karena kita punya verb di sini. Oke. Kita lihat pilihannya dulu. Yang pertama pilihan A. Yang A tentu kurang tepat karena dia hanya berupa kata kerja, ya. Bentuk present perfect. Pasti tidak tepat dia. Yang kedua adalah pilihan yang C, dia conjunction. Oke. Maka yang mungkin benar, ya kan? Yang mungkin benar adalah pilihan yang B dan C. Yang B juga nanti kurang tepat karena dia nggak terdiri dari sebuah konektor. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Ini ada di awal yang kosong, maka perlu kita isi dengan susunan subjek. Di sini kita punya is sebagai sebuah verb. Oke, ada is sebagai sebuah verb. Jelas berarti yang kosong ini di depannya itu adalah berupa sebuah subjek. Nah, apakah susunan klausa di depan itu adalah susunan yang sudah lengkap? Maka kita di sini melihat ada kata have at least. Have itu jika masuk pada bukan kata kerja, maka dia perlu diikuti oleh keterangan. Have at least itu sama seperti I have a book, I have a car. Jadi have-nya menjadi kata kerja. Oleh karena itu yang kita butuhkan di depan adalah susunan konektor plus subjek. Ya, menjadi noun clause yang ada di awal. Baik. Sehingga pilihan yang tidak tepat itu yang tidak memiliki paling tidak konektor. Oke. Sudah mulai kelihatan ya A, B, C, D mana yang punya konektor? Baik. Yang paling salah yang pertama tentu pilihan yang A, nggak punya konektor. Yang mana lagi yang salah? Pilihan yang D, itu for. Yang mana lagi yang salah? Pilihan yang Baik teman-teman semuanya, demikian dulu pembahasan kita untuk skill 9 sampai dengan skill 12 pada 5 soal pertama. Good luck with your TOEFL. Silakan ikuti pembahasan soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 untuk bagian skill terakhir 9 sampai 12 ini di video berikutnya. Thank you and